Cerita Kristen di komunitas Metodis. Pagi menjelang di kota Medan, dan orang-orang bersiap-siap untuk menjalani kegiatan mereka. Dari kejauhan terlihat gereja Metodis yang berdiri di tepi Sungai Deli, dengan salib putihnya bersinar di bawah sinar matahari pertama. Di sekitar gereja ada pergerakan yang tenang. Anak muda dan orang tua sedang dalam perjalanan menuju kebaktian pagi. Axel Haniel berjalan menuju gereja bersama keluarganya, masih merenungkan kata-kata dari pelajaran Alkitab kemarin. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2:8. Dia telah tumbuh di komunitas Metodis, di mana iman pada kekuatan kasih karunia dan kehendak bebas manusia adalah pusat ajaran. Hari ini dia bersiap untuk berbicara kepada kelompok dewasa muda. Namun dalam hatinya dia merasakan kerinduan akan bimbingan rohani yang lebih dalam. Di pintu gereja, Axel melihat teman lamanya, Bang Axel, yang telah menghabiskan bertahun-tahun melayani di komunitas, membantu orang miskin dan yang lemah. Mereka saling bertukar salam cepat. Kasih karunia Tuhan menopang kita hari ini juga, saudaraku, kata Bang Axel sambil tersenyum. Itu adalah sumber kekuatan kita setiap hari. Ketika mereka masuk ke dalam gereja, Pastor Huta Barat sudah berada di mimbar, mempersiapkan pesan hari itu. Dia berbicara tentang inti ajaran iman Metodis, kasih karunia, pengudusan, dan tanggung jawab manusia untuk menjalani imannya. Iman tanpa perbuatan adalah mati, katanya, mengutip surat Yakobus pukul 2:26. Kita harus mengikuti jejak Kristus, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam perbuatan. Jemaat yang terdiri dari orang-orang seperti Ibu Tambunan, Ibu Silalahi, dan Bapak Situmorang duduk dengan hikmat mendengarkan. Keluarga-keluarga seperti Sinaga, Huta Barat, dan Manulang berkumpul bersama dalam iman yang sama, mendengarkan firman Tuhan dan tumbuh dalam hubungan. Setiap orang tahu bahwa hidup di hiruk-pikuk kota Medan tidak selalu mudah. Banyak yang memiliki beban, tetapi di gereja mereka menemukan penghiburan dan hubungan dengan Tuhan. Setelah kebaktian, tiba waktunya untuk sesi doa bersama yang dipimpin oleh Opung Hotma, seorang jemaat senior yang memiliki otoritas rohani yang mendalam. Suaranya terdengar lembut namun kuat. Tuhan, Engkau adalah benteng dan perlindungan kami. Berkatilah komunitas ini agar tetap kuat dalam cinta dan iman. Di sampingnya berdiri Hotma Tambunan, seorang wanita muda yang memandang Opung dengan penghormatan terhadap kebijaksanaan dan pengalaman hidupnya. Sementara itu, anggota jemaat yang lebih muda, seperti Sondang dan Cervien, duduk di bangku gereja sambil memandang keluar jendela, memikirkan bagaimana Tuhan bisa menggunakan hidup mereka. Chandri, yang duduk di sebelah mereka, berbisik, "Tahukah kamu, Tuhan memanggil kita semua untuk tugas-tugas yang berbeda. Mungkin tugas kita adalah membawa harapan kepada mereka yang paling membutuhkannya." Saat hari mulai beranjak malam, keluarga-keluarga seperti Adelia, Kartika, dan Nainggolan masih berada di depan gereja, berbincang-bincang. Tama dan Liam berbagi kabar gembira tentang keluarga mereka, sementara Purba, Sirait,
dan Siahaan membicarakan tentang perkemahan pemuda yang akan diadakan di Bukit Simalungun. Tidak jauh dari sana, Nino dan Monza, dua pemuda aktif dari jemaat, berdiskusi tentang acara amal mendatang yang bertujuan mengumpulkan dana untuk membantu keluarga-keluarga miskin. Kita harus ingat bahwa Kristus memerintahkan kita untuk memberi makan yang lapar dan membantu mereka yang menderita, kata Monza. Saat malam semakin gelap dan pintu gereja tertutup, Axel Haniel merasakan kedamaian di hatinya. Dia tahu bahwa meskipun ada tantangan, kasih karunia Tuhan akan terus membawa mereka maju. Mereka adalah bagian dari rencana yang lebih besar, bagian dari tubuh Kristus, dan bersama-sama mereka akan mampu menghadapi segala rintangan. Di dalam tembok gereja Metodis, mereka diingatkan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk mewujudkan kasih dan kasih karunia Tuhan. Kisah ini bisa berkembang dalam banyak cara. Setiap jemaat memiliki tantangan dan kebahagiaan masing-masing yang dibimbing oleh iman mereka. Dalam minggu-minggu berikutnya, aktivitas gereja tetap ramai. Setiap keluarga dan individu berpartisipasi dengan caranya masing-masing. Pak Situmorang dan Bu Tambunan mulai memimpin kelompok belajar Alkitab yang baru. Sondang dan Cervian mengambil tanggung jawab Malam Pemuda, dan Hotma Tambunan serta TBR Silalahi mengatur acara besar di seluruh kota yang akan menyatukan gereja-gereja Kristen di Medan. Nama-nama seperti Sinaga, Manurung, Sirait, Simanungkalit, Nainggolan, Borjun, dan Poerba bergema di dalam gereja dalam setiap doa, kesaksian, dan tugas pelayanan. Komunitas ini lebih dari sekadar jumlah individu. Ini adalah tubuh Kristus yang bekerja sebagai cahaya dan garam di tengah-tengah kota Medan, membawa harapan dan cinta kasih kepada siapapun yang bergabung di antara mereka.